Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 AKL. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap stay at home. Minggu depan kalian akan PTS. Harus selalu semangat ya, belajar dan jangan lupa bahagia, karena bahagia sama dengan imun bertambah. Oke. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran perbankan dasar, dan hari ini Ibu akan melanjutkan ke materi lembaga keuangan. Sebelumnya kalian harus mengetahui dulu ya tujuan pembelajarannya, yaitu agar siswa dapat menjelaskan lembaga keuangan bank, menjelaskan peran lembaga keuangan, menjelaskan lembaga keuangan bukan bank, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan, menyebutkan macam-macam keuntungan dan risiko lembaga keuangan. Oke, yang pertama adalah pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menaruh uang ke dalam masyarakatnya. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan, yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Yang namanya juga lembaga keuangan ya sudah pasti kegiatannya ya tentang uang ya. Selanjutnya, lembaga keuangan itu ada 3. Ada bank sentral, ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat. Ada 3 yang harus kalian ingat ya. Nah, bank sentral itu apa sih? Bank sentral di Indonesia itu dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memegang fungsi sebagai bank sirkulasi, bankers bank, dan lender of the last resort. Nah, jadi biasanya pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Tujuan utama Bank Indonesia itu apa? Ya, tujuannya itu sebagai bank sentral memelihara kestabilan nilai rupiah. Ingat ya, tujuan utama Bank Indonesia adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian bank sentral memiliki tujuan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa. Nah, itu. Selanjutnya adalah bank umum. Sebagai bank komersial merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga lainnya. Bank umum itu dikelompokkan menjadi 2 ya, ada bank umum devisa yang mana melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing, dan bank umum non devisa tidak melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Selanjutnya yang ketiga, bank perkreditan rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan pedesaan dengan jenis produk yang ditawarkan relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Nah, bank perkreditan rakyat itu awalnya berasal dari bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Nah, tadi itu ya jenis produknya itu relatif sempit ya. Nah, terus ada juga jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh bank perkreditan rakyat. Contohnya apa, Bu? Contohnya pembukaan rekening giro, kemudian ada ikut clearing gitu. Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung
menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank itu ada banyak. Ya, ada pasar uang, penjamin emisi, perusahaan pegadaian, perusahaan asuransi, pasar modal, koperasi, perusahaan sewa guna, dana pensiun, perusahaan penjaminan, perusahaan modal ventura, perusahaan kartu plastik, dan ada perusahaan anjak piutang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pasar uang. Nah, pasar uang itu apa? Pasar uang adalah tempat diperdagangkannya surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, fungsi pasar uang sendiri itu adalah sebagai sarana untuk bagi lembaga keuangan, perusahaan keuangan, dan peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang itu merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Nah, pasar uang itu terdiri dari pasar uang antar bank, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, dan pasar valuta asing. Jadi bentuknya surat-surat ya. Kemudian ada penjamin emisi. Nah, sebagai penjamin emisi untuk jasa yang diberikan, perusahaan efek mendapatkan underwriting fee yang dihitung dari nilai emisi. Nah, metode penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan efek itu antara lain ada kesanggupan penuh, kesanggupan terbaik, kesanggupan siaga, dan kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Jadi di sini terjadi transaksi jual beli efek ya yang ditujukan untuk kepentingan klien investornya dan perusahaan efek mendapatkan fee. Gitu. Selanjutnya adalah perusahaan pegadaian. Sering ya kalian menjumpai perusahaan pegadaian yang mana lembaga keuangan ini menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Contohnya apa sih yang bisa digadaikan? Itu contohnya HP, kemudian laptop ya, televisi, kipas angin ya, barang-barang yang tentunya memiliki nilai jual. Kemudian perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu apa? Yaitu perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Perusahaan asuransi menyediakan polis asuransi untuk melindungi nasabah dan kerugian dengan menggantikannya apabila nasabah terkena musibah atau terkena resiko seperti yang telah diperjanjikan. Biasanya asuransi itu apa sih? Ada asuransi kesehatan ya, ada asuransi ketenaga kerjaan gitu. Nah, itu ada polisnya, ada perjanjian. Selanjutnya adalah pasar modal. Pernah dengar pasar modal? Ya. Pasar modal secara umum adalah sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Nah, pasar modal ini merupakan salah satu tempat bertemunya pembeli dan penjual dan barang yang diperjualbelikannya adalah modal. Bentuknya itu bisa surat berharga. Contohnya apa Bu? Contohnya ya ada saham, obligasi. Berdasarkan fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, pasar perdana ini penjualan perdana efek oleh perusahaan penerbit sebelum dijual melalui bursa efek. Pasar perdana merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Nah,
Yang kedua, pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Jadi setelah perdana berakhir baru dijual di pasar sekunder. Nah, kalau di sini para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Gitu. Selanjutnya adalah koperasi. Pernah mendengar koperasi? Ya, sering Bu. Oke. Koperasi simpan pinjam. Koperasi itu menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Jadi, para anggota koperasi itu kan menyimpan uangnya di koperasi. Ketika belum digunakan, pengurus koperasi dapat meminjamkan uang tersebut kepada para anggotanya yang membutuhkan, termasuk kepada masyarakat umum yang membutuhkan jika memungkinkan. Jadi uang yang sudah disimpan oleh anggota itu nanti berputar ya, melakukan perputaran untuk dipinjamkan, simpan pinjam begitu seterusnya. Selanjutnya adalah perusahaan sewa guna. Perusahaan sewa guna lebih ditekankan pada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Contohnya apa Bu? Jika seseorang ingin memperoleh barang-barang modal secara kredit, pembayarannya dapat ditutup oleh perusahaan leasing. Pernah mendengar leasing? Ya, contohnya kalau misalnya membeli motor ya dengan pihak leasing gitu contohnya. Selanjutnya adalah dana pensiun. Dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Nah, pernah dengar ya, biasanya tuh dana pensiun dihimpun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan, namanya iuran pensiun. Selanjutnya adalah perusahaan anjak piutang. Merupakan perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Nah, usaha ini memang relatif baru di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan ini adalah membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengelolaan utangnya. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan ini merupakan fee yang telah disepakati bersama atau keuntungan dari harga jual dengan hasil penagihan yang dilakukannya. Jadi berupa jasa ya, ini di sini. Anjak piutang. Selanjutnya adalah perusahaan kartu plastik. Perusahaan kartu plastik. Pernah dengar ya? Ya, nah di sini perusahaan ini ya menerbitkan kartu plastik atau kartu kredit. Kartu plastik digunakan sebagai pengganti uang tunai dan dipergunakan untuk berbagai keperluan. Kartu plastik itu bisa dikeluarkan oleh bank, bisa juga oleh lembaga pembayaran lainnya. Contohnya itu ada yang melaporkan pengembangan kartu kredit ya, itu ada Citibank, Bank Duta ya itu. Nah, kalau yang beredar itu jenisnya ada kartu kreditnya Mastercard, Visa Card, Visa BCA, Dinner Club, gitu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perusahaan modal Ventura, ya. Kalau ini kegiatan usaha modal Ventura itu dipisahkan dari bidang usaha perusahaan pembiayaan. Di setiap ibu kota provinsi didirikan perusahaan modal Ventura daerah dengan maksud agar sektor usaha kecil di daerah dapat lebih dekat dengan sumber pembiayaan melalui perusahaan modal Ventura. Jadi, modal Ventura itu sendiri adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, modal Ventura ini terdiri dari modal Ventura swasta nasional, modal Ventura daerah, dan patungan.
Jadi memberikan modal ya, termasuk kepada usaha-usaha kecil gitu. Selanjutnya adalah perusahaan penjaminan. Nah, di sini perusahaan penjaminan itu memiliki peran dalam proses intermediasi keuangan sampai saat ini dapat dikatakan masih sangat terbatas dan relatif belum begitu signifikan. Ya. Kemudian bidang usaha perusahaan penjamin itu melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan terjamin apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi kredit, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, pembiayaan dengan pola bagi hasil, dan pembelian barang secara angsuran. Kalau kita lihat di sini itu sebetulnya lembaga keuangan bukan bank itu memberikan solusi. Ya, memberikan solusi berupa jasa kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki masalah ya. Kayak tadi itu perusahaan modal Ventura memberikan modal. Terus kemudian ada perusahaan penjaminan. Yang punya masalah siapa, yang menjamin siapa ya? Ya kan? Berarti sudah dipermudah sekarang hidup itu. Asalkan apa? Kitanya itu mau untuk memiliki wawasan yang luas ya. Biasanya kayak gitu tuh butuh channel. Tapi ya siapa sih yang nggak mau punya masalah? Semua orang juga pasti nggak mau punya masalah ya. Nah, ya, tapi ternyata setelah punya masalah pun sekarang sudah dipermudah dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan bukan bank gitu. Lanjut ya. Peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai pengalihan aset, likuiditas, alokasi pendapatan, dan transaksi. Nah, kalau misalnya pengalihan aset itu gimana sih, Bu? Jadi lembaga keuangan itu memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset. Ya. Dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Ya betul, pengalihan aset. Gini loh, nasabah punya uang atau kalian punya uang. Kalian nabung di bank. Uang itu kan aset. Ya, uang itu asetnya kita. Kita punya aset berupa uang. Kita pindahkan ke bank. Untuk apa? Untuk ditabung, untuk disimpan. Mungkin uangnya terlalu banyak sampai ratusan juta. Kita jadi bisa menyimpan atau kan riskan kalau kita simpan sendiri. Maka dari itu kita perlu untuk disimpan di tempat yang paling aman, yaitu di bank gitu. Dengan apa? Dengan cara menabung. Kemudian likuiditas. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Nah, misalnya kita membutuhkan untuk buka usaha, uang yang ratusan juta itu kita bisa ambil sebagian ya. Dicairkan, diambil, boleh ketika sewaktu-waktu kita membutuhkan. Kemudian ada alokasi pendapatan. Nah, banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Nah, tadi itu contohnya apa? Menabung. Ya. Kemudian juga ada program pensiun, polis asuransi yang bisa suatu waktu dicairkan sebagai pendapatan di masa depan gitu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan itu ada besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, pesatnya perkembangan industri dan teknologi, besarnya denominasi instrumen keuangan,
Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjual jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Keuntungan jangka panjang lembaga keuangan dapat diperoleh dari biaya dana di satu pihak dan tingkat bunga kredit di pihak lain. Pengawasan dan pengaturan pemerintah dan adanya program asuransi menyebabkan resiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lebih kecil dari investasi lain. Selanjutnya adalah keuntungan lembaga keuangan. Keuntungan lembaga keuangan dibagi menjadi dua, spread-based income dan fee-based income. Spread-based income yaitu cara bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dan bunga kredit. Yaitu biasanya kalau kita minjam kita ada bunganya ya. Kalau kita nabung juga kita ada bunganya. Kemudian fee-based income adalah cara bank memperoleh keuntungan dari transaksi-transaksi dalam jasa-jasa bank. Keuntungan yang diperoleh dari jasa bank itu contohnya biaya administrasi kalau kita nabung, buka rekening awal itu ada biaya administrasi. Terus ada biaya kirim kalau kita transfer ke bank lain. Terus ada biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa dan biaya iuran. Itu adalah keuntungan lembaga keuangan. Selanjutnya, resiko yang dihadapi lembaga keuangan. Ada banyak sekali, ada resiko kredit, likuiditas, suku bunga, pasar, luar neraca, nilai tukar asing, negara atau kedaulatan, teknologi, operasional, insolvensitas. Ada banyak sekali resiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan. Nah, cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami. Tetap semangat ya, stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.